Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Eleanor. Saat ini ia sedang bertengkar dengan saudaranya terkait sengketa apartemen warisan orang tua mereka. Tepat setelah si saudara pergi, Eleanor menemukan sebuah kalung dan langsung memakainya. Hingga tak lama, ia mendapat panggilan dari seseorang agar ikut serta dalam sebuah eksperimen untuk orang-orang yang kurang tidur dengan imbalan $900 dalam 1 minggu. Berbekal sebuah peta, sampailah Eleanor ke sebuah rumah besar bernama Hill House, disambut oleh sepasang suami istri penjaga rumah tersebut yang akan menjadi tempat eksperimen. Tak hanya bagus di luar, di dalamnya pun tak kalah bagus dan mewah dengan berbagai macam hiasan, patung, dinding, keramik, lampu, perapian, dan lain-lain. Namun bukannya terkesan dengan kemewahan tersebut, Eleanor tampaknya lebih menunjukkan suasana tak nyaman dengan nuansa rumah yang menurutnya agak menyeramkan. Beberapa menit tinggal di kamar super mewah seorang diri, sampailah pengunjung lain bernama Theo, wanita cantik yang juga tertarik dengan eksperimen. Mereka akan tinggal di satu kamar yang sama, namun di atas ranjang yang berbeda. Oh, this is so twisted. Breakfast is at 9. I leave before dark comes. Dengan hadirnya Theo, Eleanor kini sudah tidak sendirian lagi. Setelah si ibu pergi, mereka mulai menelusuri tiap ruangan dan menemukan sebuah pintu besar. Katanya gerbang neraka. Tanpa memperdulikannya, mereka masuk lebih dalam dan kembali menemukan ruang lain, yaitu komedi putar yang masih berfungsi sampai saat ini. Puas bermain, mereka akhirnya keluar dan bertemu dengan peserta terakhir bernama Luke, disusul dengan kedatangan pemilik acara bernama Dr. Merrow dengan 2 orang asistennya yang akan membantu selama eksperimen. Singkat cerita, di waktu makan Pak Dokter mulai menjelaskan terkait acara ini sebagai bentuk penelitian, berharap penelitian ini akan membantu umat manusia di masa depan terkait insomnia. Ternyata Eleanor tidak mengidap penyakit tersebut, melainkan hal lain yang membuatnya selalu terbangun di tengah malam, bukan untuk sholat malam, melainkan sebuah kebiasaan sejak merawat ibunya yang sakit. Eleanor wajib bangun untuk ibunya kapanpun juga. Dan sebagai sinyal, ibu akan mulai menggedor-gedor tembok sampai Eleanor bangun. Namun meski sang ibu sudah meninggal sejak lama, Eleanor masih mengalami hal tersebut, yaitu mendengar gedoran tembok sampai saat ini. Oke. Acara dilanjutkan dengan mengisi sebuah kuesioner yang sudah Merrow persiapkan. Sementara peserta menjawab soal, Merrow menceritakan sejarah tempat ini yang sudah dibangun sejak ratusan tahun lalu oleh seorang pria kaya raya bernama Hugh Crane, dibuat untuk hadiah pernikahannya. Namun meski rumah ini sangat besar, rumah tangganya tidak berlangsung lama. Anaknya selalu meninggal setelah dilahirkan, disusul dengan kematian istrinya yang membuat Crane menjadi gila dan perlahan menghilang bak di telan bumi. Tidak sampai situ saja, asisten Merrow menambahkan jika rumah ini memiliki sisi gelap yang luar biasa. Hal itu bisa ia rasakan seolah sang pemilik rumah dan penghuni ada di mana-mana. Sampai ketika si asisten menyentuh sebuah alat musik, tiba-tiba... Ya, hampir saja matanya pecah akibat tersabet senar. Takut asistennya kenapa-napa, Merrow meminta asistennya yang satu lagi untuk segera membawanya ke rumah sakit. Selesai dengan studi hari pertama, Merrow langsung mencatat laporan pada sebuah rekaman suara terkait perkembangan eksperimen. Saat akan tidur untuk menyambut hari kedua, ia malah tak bisa tidur dan bertemu dengan Luke yang juga sama-sama tidak bisa tidur karena insomnia. Some good hallways that way. Seperti yang diceritakannya di meja makan, Eleanor terbangun ketika mendengar suara gedoran tembok karena beranggapan jika itu adalah sinyal dari ibunya. Namun karena gedorannya semakin keras, ia pun akhirnya berlari ke arah Theo, disusul dengan pintu yang seolah-olah mau coplok akibat ada yang menggedornya secara brutal.
Esok harinya Eleanor kembali mengisi tugas yang diberikan oleh Dr. Merrow bersama dengan Luke di perapian. Namun tepat setelah Luke pergi untuk memeriksa Theo yang belum datang, tiba-tiba saja ia melihat sesuatu dari dalam perapian sehingga tak apa isi di dalamnya, semua orang langsung berkumpul setelah mendengar suara teriakan. Setelah dicek dan tidak ada apa-apa selain abu pembakaran dan kepala singa yang dirantai, mereka memutuskan untuk bubar saja. Dr. Merrow meminta agar Eleanor tidak terlalu berhalusinasi, membatasi mana yang nyata dan yang tidak. Karena jika hal itu terus berlanjut, maka hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Dalam perjalanan menuju ke kamar, Luke melihat sebuah tulisan ucapan selamat datang untuk Eleanor, sangat besar dan jelas, seolah ingin menakuti Eleanor. Tidak ada yang berpikir jika itu ulah jurig. Semua orang mulai menyalahkan satu sama lain atas tulisan tersebut yang muncul secara misterius. Tak terasa malam sudah kembali gelap dan mulai menutupi bumi. Seperti malam sebelumnya, Eleanor kembali terbangun setelah mendengar ada suara yang minta tolong. Setelah terbangun, ia melihat jejak kaki dengan cat yang masih basah seolah menuntunnya ke suatu tempat. Eleanor yang penasaran pun langsung mengikuti kemana jejak itu pergi. Eleanor dibawa ke sebuah ruang bawah tanah dan menemukan buku berisi daftar nama-nama anak pekerja pabrik dicoret. Entah untuk apa, Eleanor kemudian menemui Theo untuk memberitahukan temuannya. Namun bukannya menanggapi dengan serius, Theo malah makin curiga dengan keadaan Eleanor yang semakin mengkhawatirkan. Di hari ketiga, Eleanor bermaksud untuk menyerahkan hasil kerjanya mengisi kuesioner. Bukan ingin jadi juara satu, Eleanor hanya ingin tugasnya cepat selesai. Namun karena Dr. Merrow tidak ada, Eleanor yang kebetulan melihat rekaman suara Bapak Dokter pun penasaran untuk mendengarkan apa yang selama ini beliau rekam. Interview with Vance in greenhouse yesterday to ascertain the extent of her self-delusion was inconclusive. Tahu-tahu Eleanor sudah berada di sebuah taman terbengkalai bersama dengan Luke dan Theo. Di sana Luke beranggapan jika Merrow lah dalang di balik Eleanor terus berhalusinasi. Namun hal itu langsung disanggah karena berdasarkan rekaman tadi, dokter juga meragukan apa yang Eleanor lihat karena menurutnya reaksi Eleanor terlalu berlebihan untuk sebuah halusinasi. Di tengah pembicaraan itu, Eleanor kembali diperlihatkan dengan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Merasa jika rumah ini ada sesuatunya pun membuat Eleanor bergegas mencari hal aneh tersebut, di mana ia tak sengaja menemukan album foto Ukraine yang ternyata memiliki istri kedua bernama Caroline, yang seolah memberikan petunjuk kepada Eleanor untuk segera memeriksa perapian. Rupanya abu perapian dipenuhi dengan tengkorak manusia. Tanpa menunjukkan rasa takut, Eleanor mulai mencari di mana anak-anak berada. Meski terus mendapat gangguan seperti tangan dari balik pintu, Eleanor tetap tidak menyerah dan langsung melaporkan apa yang ia lihat kepada yang lainnya. He killed them. He killed them. The children from the mills. Setelah berbicara panjang lebar terkait perapian, anak-anak, pabrik, istri kedua pemilik rumah, dan seluruh kejadian di masa lalu, tetap tidak ada orang yang percaya. Bahkan Dr. Merrow pun menganggap jika saat ini Eleanor sedang berhalusinasi. Takut jika Eleanor semakin parah, Merrow akhirnya jujur terkait studi ini dan akan langsung membawa mereka pulang esok hari. A controlled experiment? I told you it wasn't meant to be like that. The way they feel! Ketika sedang tertidur, Eleanor didatangi oleh bayangan hitam seperti ubur-ubur merasuki bagian rumah dan membentuk pola wajah. Yang ketika bayangan itu merasuki kaca, tiba-tiba setelah diserang bayangan tadi bahkan sampai dikejar-kejar, sampailah Eleanor ke tempat biang lala yang di sana ia kembali dikejutkan dengan pantulannya di cermin yang sekonyong-konyong mengucapkannya selamat datang. Dalam
Dalam pelariannya, Eleanor dihentikan oleh roh para bocil yang meminta agar tidak takut, memberitahu jika Ukraine atau si pemilik rumah hanya bisa ditahan oleh sebuah pintu di rumah ini. Namun, belum juga selesai bicara, si bocah sudah kabur duluan karena katanya Hugh telah datang. What do you want me to do? Sementara itu, Theo yang berniat mengecek keadaan Eleanor pun sangat panik ketika tidak mendapati Eleanor di kamarnya dan kaca jendela yang sudah pecah. Mendengar Theo berteriak kepanikan, semua orang langsung berkumpul untuk mencarinya dan berharap tidak terjadi hal buruk padanya. I'm gonna help you. I'm almost there. Eleanor, don't move. Eleanor sendiri kini sedang berada di platform taman seperti akan melompat atau lebih tepatnya bundir. Takut jika hal itu akan terjadi, Dr. Marrow pun segera naik ke atas dan dengan bantuan Eleanor, ia akhirnya sampai ke atas tepat ketika tangganya hampir runtuh. Setelah Eleanor diungsikan ke kamar, Marrow kembali membuat laporan terkait perkembangan eksperimennya. Laporan itu ia buat di dekat patung si pemilik rumah yang baru saja selesai merekam. Tiba-tiba ya, kejadian aneh barusan tidak Marrow ceritakan kepada siapapun termasuk Theo. Bukan apa-apa. Marrow hanya takut jika hal itu akan memperburuk keadaan, di mana Eleanor sendiri kini mendapat gangguan yang lebih ekstrim, yaitu suara teriakan Eleanor membuat semua orang panik, apalagi pintu kamar yang tiba-tiba terkunci. Dan betapa kagetnya semua orang ketika melihat kondisi kamar dengan Eleanor yang hampir saja mati, yang baru saja berhasil membebaskan Eleanor. Tiba-tiba kali ini mereka juga mendapat gangguan yang sama dengan Eleanor. Takut jika mereka tidak memiliki waktu lagi, Luke membawa semua orang ke depan gerbang dan melakukan hal ini agar pintu gerbang cepat terbuka. Bukannya gerbang yang terbuka, mobil Eleanor lah yang rusak karena gerbangnya terlalu kuat. Bahkan Luke hampir-hampiran meninggal karena kejatuhan besi tajam. Open the door! Come on! Eleanor sendiri kembali ke dalam rumah pasca mendengar suara anak-anak yang meminta bantuannya. Sadar jika Eleanor sudah tidak ada, mereka langsung kembali ke rumah untuk mengajaknya pergi dari sana. Oh, she's in there. Entah apa yang terjadi kali ini, Eleanor beranggapan jika rumah ini adalah milik leluhurnya. Hal itu terbukti dengan kalung yang selama ini ia pakai, yang ternyata sangat persis dengan kalung yang dipakai oleh Caroline atau istri kedua pemilik rumah. I'm home. I'm home. Meski sempat diberi iming-iming untuk tinggal di rumahnya Theo, Eleanor tetap menolak karena sejatinya dia harus tinggal di rumah ini dan menyelamatkan anak-anak dari Ukraine yang sampai saat ini masih mencengkramnya. Mendengar suara gugurudugan dari luar, Luke memohon agar ia mau pergi dari rumah ini. Namun bukannya menerima ajakan tersebut, Eleanor malah mengantarkan mereka keluar, alih-alih ikut bersama mereka. Dalam perjalanan menuju keluar, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Eleanor berkata jika semuanya sudah terlambat karena si pemilik rumah atau Ukraine tidak akan pernah membiarkan mereka keluar dari sini. Marrow dan Luke mencoba memecahkan kaca jendela untuk membuat jalan pelarian. Namun entah apa yang terjadi, media yang mereka gunakan malah tersangkut, seolah memaksa mereka untuk berhenti melakukannya. Sementara Marrow mencoba untuk membersihkan tangannya yang terluka, Luke terlihat sedang merusak lukisan si pemilik rumah. Saking marahnya pada sosok tersebut tanpa sadar jika hal itu adalah sebuah kesalahan sehingga ya, Luke pun akhirnya tewas dan terkubur bersama abu pembakaran. Takut jika Marrow CS akan terkena imbasnya, mereka langsung pergi ke lantai atas, tetapi
Lagi, dengan perabotan yang dimilikinya, Crane berhasil melukai kali ini langsung 2 orang sekaligus. Tidak selesai di sana, mereka kembali dikejutkan dengan patung burung yang mendadak hidup yang langsung dihantam oleh Eleanor dengan potongan kayu. Selesai dengan makhluk jadi-jadian itu, Eleanor langsung menantang Crane untuk berduel 1 lawan 1, membuat penghuni rumah merasa tak nyaman. Terbukti dengan patung yang melihat ke arah Eleanor seolah tak percaya dengan apa yang akan mereka saksikan. Setibanya di lantai bawah, ukiran wajah para bocil memberitahu sebuah petunjuk penting agar Eleanor bisa mengalahkan Crane dengan mudah, di mana pintu yang ada di depan Eleanor adalah kunci yang bisa mengalahkan Crane tanpa harus melawannya. Pintu yang bertuliskan semua orang yang berdiri di depan pintu akan diadili pun membuat Eleanor sadar jika dia bisa menyegel Crane tepat di tempat itu, sehingga tanpa buang waktu Eleanor kembali memanggil Crane agar menampakkan dirinya sehingga ya, meski sempat tertegun sejenak, Eleanor langsung tersadar tepat ketika Mero dan Theo memanggilnya. Takut jika Crane akan menyakiti kedua temannya itu, Eleanor kembali menantang Crane yang membuat semua patung berteriak ketakutan. Entah apa yang terjadi setelah Eleanor selesai dengan tantangannya, jiwa-jiwa dari patung yang menempel di pintu pun seketika keluar dan langsung membawa Crane menuju pintu berikut dengan Eleanor yang juga ikut terbawa bersama mereka. Tak lama, tubuh Eleanor akhirnya dilepaskan oleh para patung dengan Crane yang terjebak di sana untuk selamanya. Dan yang paling membuat Eleanor bahagia adalah ia akhirnya bisa melihat jiwa anak-anak kini sudah terbebas, meski bayarannya adalah nyawa Eleanor sendiri. Tidak ada yang bisa Maro dan Theo lakukan untuk menyelamatkan Eleanor dari kematian. Mereka hanya bisa bersedih sekaligus bahagia karena teror menakutkan ini akhirnya selesai. Pagi harinya sepasang suami istri penjaga rumah sangat dibuat terkejut ketika melihat kondisi pagar sudah bengkok dan berlubang. Entah berapa harus membayar ganti rugi. Namun Mero tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang paling penting dia bisa keluar dengan selamat dari rumah itu. Tamat, endingnya sangat membagongkan.